apa itu boleh berbisik gitu, suaranya halus gitu. Tolong berikan, tolong layani, tolong apa. Itu halus dan sangat-sangat terkenal gitu. Nah sekarang kan dari kita, respon kita, mau enggak kita merespon, mau enggak kita melangkah, mau enggak kita mengambil kesempatan ini. Itu audible. Kemudian ada lagi yang melalui siapa? Melalui seseorang bisa, siapapun. Saya sedikit bersaksi tentang suara Tuhan ini. Di saat saya ketemu dengan teman saya yang lama juga tidak ketemu, tapi dia rindu cuma melihat saja. Biasanya kalau lama tidak ketemu kan cuma cerita gimana kabar, kalau yang sudah senior cucumu piro dan lain sebagainya dan sebagainya. Tapi ini ada sesuatu yang Tuhan berikan. Maaf kata, kembali lagi ke sakit bawang saku materi. Tolong bantuan temanmu ini. Ayo, duit ada ya 200. Berapa Tuhan? Kasihkan semua yang di kantongmu. Wah, besok nak bensin pakai apa ya? Secara daging itu Tuhan bilang. Tapi itu ada rencana di balik itu. Oke, kembali lagi di audible. Nah, sekarang respon kita, mau enggak kita melakukan, mau enggak kita melakukan. Kalau enggak, karena itu karunia kita yang sudah diberikan seperti itu. Ya bisa coba apa itu kan? Nah, nggak bisa beli apa? Nggak bisa ngopi misalkan. Jangan dulu. Tapi satu hal yang perlu kita mengerti, bahwa kita kalau mau nurut lakukan. Ngeri kan? Duit tinggal 200 suruh ngasihkan semua. Puji Tuhan. Kok nurut saya? Roh saya karena kita kan punya pikiran, punya roh, punya jiwa kan, hati. Kok nurut ya? Saya nggak ngerti apa maksudnya gitu. Dan memang ternyata dia sangat-sangat memperhatikan. Gitu. Oke, itu kesaksian saya. Tetapi di balik itu, nah ini yang luar biasa. Tuhan akan berikan atau akan ganti dengan lebih dari yang kita berikan dan kita taburkan. Semua aja deh kau kalau ini pada mana ini. Iki wae Firman bro. Oke ya. Jadi kembali ke firman Tuhan, kita baca dulu Amsal 1 ayat 33. Yang punya Bible boleh cek. Saya bacakan aja biar cepat. Amsal 1 ayat 33 menuliskan demikian. Tetapi siapa yang mendengar aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada dahsyatnya malapetaka. Amin. Luar biasa kan? Tetapi siapa yang mendengar aku, ya tadi itu suara Tuhan tadi, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Artinya apa? Jadi kalau kita mau mendengar, nurut gitu ya. Ini firman-Nya demikian. Engkau akan terlindung, engkau akan diberkati dari apapun yang terjadi, apa yang istilahnya badai topan datang, engkau akan dilindungi. Ya seperti tadi, badainya tidak cukup buat beli bensin besok, tapi engkau akan dilindungi. Amin. Amin. Itu yang luar biasa. Kemudian selanjutnya, orang percaya hidup oleh suara Tuhan dan mau mendengarkan. Karena apa? Karena suara Tuhan inilah yang akan menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik. Nah, sekarang bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Iya kan? Beneran suara Tuhan apa suara Pak Mawar itu? Atau suaranya Bunda Nadi? Iya kan?
Kita harus koreksi itu. Benerkah ini suara-suara yang, karena beda itu. Jadi ada beberapa pengalaman juga menyatakan, ya tadi yang bisi tadi itu benerkah Tuhan suruh ngasihkan 200? Ya kalau iya, kalau bukan, yang tahu masalahnya. Tapi kembali, kalau kita di dalam Tuhan dan kita nurut, ini kata Tuhan, engkau akan dilindungi. Dan apapun malapetaka yang berkata, engkau aman. Besok khawatir, masuk sekarang 200 habis, pasti itu ada yang lebih baik. Amin. Oke, jadi yang pertama untuk mendengar suara Tuhan, yaitu menghentikan kebisingan dunia luar. Waduh, nggak boleh kita dengar apa musik kebisingan luar lokal, nggak boleh kita dengar. Apa gitu contohnya? Ya, kita kan masih di dunia ini. Dengar musik, dengar apa lagi? Dengar suara-suara mobil mungkin, suara apa yang kira-kira tidak mengenal. Jadi dikatakan yang pertama menghentikan kebisingan suara dunia luar. Artinya gini, jadi selama kita hidup pasti banyak suara-suara yang tidak berasal dari Tuhan. Banyak, salah satunya paling sehari apa? Rasan-rasan. Wah, sip, iya mantap, ini harus gosok sip. Tahan sama tadi sih. Oh gitu, ya kan? Jadi di luar sering menggunakan hal-hal yang membuat kita takut kadang-kadang. Apalagi zaman sekarang kan, begitu ada gempa Turki, besok ada badai di sana, terus Tuhan Yesus mau datang dan itu sangat menakutkan kita. Ingat, kembali lagi, kita tidak boleh menghentikan, kita harus menghentikan kebisingan di luar, karena kita sama Tuhan. Jangan sampai menang seperti itu. Oke. Jadi sehingga kita lebih percaya dengan apa yang dikatakan daripada suara Tuhan. Suara Tuhan yang utama. Jika kita ingin mengenali suara Tuhan, maka kita harus menghentikan kebisingan. Jadi kita tutup telinga kita. Gimana nutupnya, Pak? Dengan roh kita juga. Bukan dengan yang lain atau dengan headphone. Kita tutup supaya tidak dengar. Jadi perlu keheningan. Jadi jangan terus nggak boleh ribut gitu. Tapi itu roh yang berbicara, ya kan? Menghentikan kebisingan dari luar tadi, roh yang berbicara. Sehingga apa? Kita mendengar suara Tuhan tadi itu benar itu kata Tuhan. Oke, yang kedua. Masih ada satu hal yang kita lakukan mengawali dengan Tuhan ketika kita berdoa dan melakukan sesuatu, maka kita fokus pada Tuhan. Nah, kalah pentingnya untuk mendengarkan Tuhan, pasti kita ngomong the name of Jesus. Itu enggak nganu itu. Enggak sekedar the name of Jesus, itu luar biasa. Apapun yang kau lakukan, kalau engkau mengatakan di dalam nama Yesus, itu pasti terjadi. Amin. Amin. Lakukan seperti itu. Apapun, pergi ke sini lagi dalam nama Yesus. Not rain, tidak hujan. Tetap pakai stang panjang, motor maksudnya. kalau kemarin itu diajari apa sama Bu Adi Sulabi, tak antar aja pakai roda 4 gitu loh. Itu kalau enggak bahasa Jawanya angel tuturannya yaitu. Ada berdampak juga karena Tuhan sudah berikan kok melalui Pak Adi sama Ibu. B, motornya tinggal, tapi tak antar. Lu kurang apa? Hujan rintik-rintik, nekat pakai pikiran sini. Besok pagi kalau cucu saya enggak diantar pakai motor ribut, loh kan, pakai akalnya kan. Padahal Tuhan saya, endingnya apa? Masuk Yesus, masuk angin. Masuk angin. Kalau sudah senior gini masuk angin ya kemang semua.
Iya kemengnya. Sakit cuma badan. Wah, puji Tuhan. Jam 3 pagi, setengah 3, jam 2 lah kadang. Kok gini? Setengah 3 Tuhan. Waduh, tambah. Tidak bisa. Ternyata satu titiknya. Dia ada perpasan. Maksudnya apa? Tidak bisa buang angin. Masuk angin tidak bisa buang angin. Susah kan? Maaf, tidak bisa kentut. Obat nyari apa? Mau diblonyoin juga tidak ada blonyo itu kan digosok. Tidak masuk. Tidak punya. Ada kotor pen panas sekali itu. Kotor pen kan kotor. Ya, puji Tuhan ada alat untuk apa istilahnya kopi itu. Ya lumayan kayak ditembaki gitu digeger hitam. Kenapa apa? Ditembaki tadi malam gitu sama angin. Pagi sekali, tapi itu salah satu contoh saja. Kalau Tuhan sudah berikan, itulah kasih karunia juga melalui hati dan itu. Siapapun nanti melalui siapapun. Bahkan malam. Yang pertama ya, kemudian yang kedua. Jadi tadi yang pertama menghentikan kebisingan dari dunia luar. Yang kedua mengakibatkan bagaimana kita menjalankan mengaktifkan dan menerima kehendak Tuhan. Wah, terangnya itu mengaktifkan dan menerima kehendak Tuhan. Gimana Tuhan mau Tuhan kan gitu? Gimana supaya Tuhan ini aktif terus mengawal saya di sepanjang hari sepanjang. Memang itu cara Tuhan. Roma 12 ayat 2 menuliskan. Roma 12 ayat 2, ayo. Roma 12 ayat 2 ya. Janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Amin. Janganlah menjadi serupa dengan orang di dunia ini. Seperti apa? Yaitu tadi tegar tengko, angel kandhanane, daplek. Bahasanya tidak enak ya. Bahasa Surabaya semua ini. Daplek. Nah, jadi kalau kita tidak mendengar tentang suara Tuhan tadi, masih menjadi serupa dengan orang-orang dunia, kamu tidak akan mengalami perubahan. Itu firman-Nya. Ketika kita mau fokus pada Tuhan, maka harus mengaktifkan. Nah ini ternyata pengaktifan itu menerima kehendak Tuhan. Karena apa? Karena kita sebagai orang percaya kan itu. Jadi suara Tuhan tadi berbicara menerima apapun yang Tuhan inginkan kepada kita. Nah ini yang gak enak. Kadang-kadang Tuhan yang tadi mengatakan sering hal-hal yang gak masuk akal itu. Ya memang saya sudah banyak alami ya, gak masuk akal. Ini saya ceritakan lagi. Itu namanya apa? Mengaktifkan dan menerima kehendak Tuhan. Ini saya banyak kita sharing tentang pengalaman. Jadi waktu saya kan tugas saya mau bergabung dengan gereja di AS ini kan. Jadi sopir gitu ya. Sopir itu kalau bahasa Jawanya sana kalau ngasuh mampir. Nggak ada kaitannya kalau ngasuh mampir. Sopir, tahu ya sopir driver gitu ya. Tapi saya itu niat ya. Ya tadi karunia ke sana. Niat saya Tuhan kan kon nyupir wae, enggak usah khotbah, enggak usah. Ah ini kan enggak masuk akal. Ketua sini kan suruh nyupir kan, susah kan? Sudah pensiunan. Ya. Maaf, saya enggak ngeluh, tapi ini true story cerita benar. Tapi sopirnya sopir hamba Tuhan. Nah, beda kan? Berkatnya juga dahsyat. Maksudnya gini, jadi saya dimandati oleh gereja, bukan untuk kepentingan, tapi saya melihat Tuhan bukan gerejanya, melayani hamba-hamba Tuhan yang jadi pembicara. Amin.
Kayak dia besok kan bicara Pak Yosef, biasanya jemput tuh saya yang jadi supirnya gitu, melayani airport, jemput, makan bersama. Ini tidak nuntut loh ya, tapi memang seperti itulah Tuhan kita. Nanti ada luar biasanya. Ini pernah sudah saya sampaikan. Jadi kalau sudah diajak makan, diajak sharing, diajak guyon dan lain sebagainya, kita selaku tuan rumah, kita menjadi tuan rumah yang baik. Jadi gitu. Jadi saya layani apapun permintaannya. Pagi jemput, siang, sore makan malam, pagi jemput, antar lagi gereja, balikkan lagi, sore jemput, antar lagi. Ini jadi tadi. Ya, dulu. Tapi saya nurut itu. Puji Tuhan, ya memang kaitannya dengan hingar, Money. love dengan duit. Iya toh. Kalau makan masa bayar joget kan tidak mungkin, pasti bayar pakai duit. Oke, sampai airport dan lain sebagainya. Saya terus kadang-kadang ya bertanya, Tuhan kok gini Tuhan ya? Apa dunia Tuhan pastinya? Capek saya gitu. Ya kadang-kadang malu, tapi tidak mungkin aku kalau sama yang lain, kapok, syukur, gitu. Saya manusia gitu. Tapi kalau sama Tuhan, melayani dengan rohmu, dengan sukacita dalam roh kebenaran. Amin. Amin. Tapi gak cukup Tuhan menilai 150 ya. Besok masih makan di sana dia. Itu jalan. Betul ini cerita betul, true story loh ini. Ternyata makan, ya kan? Kalau kita tidak menghendaki itu, jadi kalau tadi apa? Mengaktifkan dan menerima kehendak Tuhan. Masuk, singkat cerita, masuk di restoran, makanan, jamu. Ya sambil batin gitu ya, dagingnya masih ada kok, namanya Pak Maat, dagingnya ada di sini. Iya. Coba ambil yang larang-larang kok. Jujur, saya mikir waktu kalau patin kita hitung-hitung ya, itu secara manusia seperti itu. Patin sekian puluh, nanti sayurnya segitu, minum es campur. Turun kalau yang minta yang aneh-aneh gitu misalkan, aku nggak mau, aku mau goreng aja, nggak pakai udang. Ya wis kan, monggo. Saya pun suka cita. Apalagi yang waktu itu yang agak batin panjang itu kan udah kalah. Satu ekor one pieces itu 75.000. Ush. Bingung kan? Pak Maharnya yang bingung. Tapi baik lagi Tuhan, Engkau punya rencana. Kau disuruh bayar ya. Loh iya, saya bilang ngomong gitu. Tapi siapa sih bayar? Pulang dari saya, kita tahu berapa? Ya, ambil cikir berapa, Mbak? Semua ditotal. Enggak, Pak, sudah ada yang menyelesaikan. Ah, siapa? Itu Bapak yang tadi. Siapa? Enggak tahu. Enggak kenal aku. Loh, yang mana sih? Enggak yang tadi itu loh, yang kedua. Loh, nah terus ya sudah, Bapak enggak usah bayar. Itu. Saya sampai gerdek. Bukan, betul. 150 jatuh ke bensin besok. Lucu tapi megel. Itu yang saya alami. Dan luar biasanya apa? Tidak hanya sekali itu saya alami gitu. Karena saya sopir tadi itu ya. Jadi sekali lagi intinya apa? Kalau kita mengaktifkan itu, Tuhan pasti dia hidup memberkati. Jangan khawatir. Amin. Amin. Sampai memutih rambutmu, ini tak semir ya jadi itu. Ya, ya. Sampai memutih rambutmu, engkau akan tuh. Indah. Itu kata Tuhan. Oke, yang ke catat ya, yang mengaktifkan dan terima kehendak Tuhan. Jadi seringkali ya apa yang Tuhan katakan kita tidak masuk akal manusia. Betul itu. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan pasti
memiliki tujuan yang baik, tidak dipermalukan. Kawan, aduh, coba kalau kita masih di dunia, gak kuat bayar apa, gak cekot gitu kan ya. Yang ketiga sekali harus memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Nah ini memiliki hubungan dekat dengan Tuhan bagaimana? Ya udah, kita tiap pagi aja berdoa. Amin. Amin. Tapi jujur kadang-kadang termasuk saya juga masih bangun tidur. Aduh, itu saya kadang-kadang Tuhan, kenapa sih? Tapi ya tidak apa-apa. Ya, tapi itu kok memang anu ya, kita tidak boleh terlalu kolot dan tambah stres sendiri. Jadi pagi bersyukur Tuhan, Engkau sudah menidurkan dengan nyenyak. Saya pengen lihat beritamu. Bos mulai dunia. WA ini. Tutupan HP-mu. Ayo doa. Oke. Itu yang harus kita lakukan. Jadi yang ketiga tadi apa? Memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Dekat. Saat kita memiliki hubungan Tuhan pribadi dengan Tuhan, maka kita akan mengenal kembali lagi suara Tuhan akan berbicara pagi itu. Pagi bangun, fellowship, bersyukur, nyembah. Tuhan pimpin hari ini, mulai aku bangun sampai siang petang dan sampai malam lagi. Suara-suara Tuhan akan kamu dengar dengan jelas itu melalui apapun, melalui seseorang, melalui auditor, melalui siapapun. Banyak. Jadi sekali lagi sebelum kita akhiri, Tuhan semakin mengenali suara di dalam kita, semakin mengenali suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita anak-anaknya. Ya balik lagi, kalau kita semua pernah mendengar cerita domba itu kan? Katakanlah Pak Adi itu, Pak Adi kalau makan di pitik di sini kan? Itu pitiknya pasti sudah kenal luar biasa. Sebelum, nah itulah Tuhan seperti itu. Jadi mengenal domba-dombanya. Demikian juga kita kalau tidak mau mengenal suara Tuhannya, ya salah dewi. Ya, karena apa? Tidak ada kedekatan tadi. Ya maaf kata, aku tidak nyamakan ayam loh ya. Ini kan ibaratnya aja. Kita bukan ayam, tapi kita punya akal, pikiran, dan roh. Kita bisa mendekat, menyenangkan, memuji hati Tuhan. Supaya kita dekat. Tuhan karena sudah dekat, tidak mungkin. Nah ini, kembali lagi saya ingin katakan. Kita semua berada di bawah kasih karunia. Nah, ini misalnya kita. Ini sering ini, karena ini paling enak. Kasih karunia, ini kita. Aman kan? Tapi kadang-kadang kita ini yang dablek keluar dari kasih karunia. Kasih karunia masih nyari-nyari di mana Pak Maha kamu kita pulang. Enak keluar. Contohnya seperti itu. Tapi kembali kalau kita mengenal kasih karunia dan suara Tuhan, kita akan tetap bernaung di dalam kasih karunia. Amin. Dan itu luar biasa. Baik, dari dalam Yohanes 10 ayat 27 menuliskan demikian, domba-dombaku mendengarkan suaraku, suara Tuhan tadi yang saya katakan, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi Tuhan Yesus adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Oleh sebab itu, ketika kita mau mengenal suara Tuhan tadi dalam kehidupan kita, maka kita harus memiliki hubungan yang baik. Ini saya memang teks FB yang di diprogramkan sana. Kalau kita sharing yang apa? Yang bebas malah kacau. Tapi ini ada poin-poinnya. Senang saya tiga hal. Baik, kita sudah bicara dalam Bible yang menjelaskan bahwa kita
mengenal, sudahkah saudara mengenal suara Tuhan? Ini pertanyaan lagi. Menurut saudara, poin manakah yang sulit untuk dilakukan? Ayo kita sharing aja sebelum kita akhiri. Ada yang sulit dilakukan dari 3 hal tadi? Kalau tak ada, luar biasa. Sudah mendengar semua sih. Halo. Ada kendala ya? Jadi saya ulang lagi kesimpulannya, menghentikan kebisingan di luar tadi supaya kita bahasannya apa? Supaya usul lah, syahdu lah, supaya kita dengar enak. Yang kedua, mengaktifkan dan menerima kehendak Tuhan. Yang tadi yang tidak mustahil. Memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Hal itu untuk sharing firman hari ini, untuk MB. Apa sih ini MB-mu? Negat. What is meaning negat? Apa arti dari negat? Itu ini apa namanya, Aku kirim padang gurun di Israel yang tadinya itu tandus, kering, dan sekarang itu diberkati sekali. Luar biasa. Luar biasa. Ya, sebelum kita akhiri, saya kok jadi padang gurun yang diberkati. Pernah lihat arah keseruan ada padang apa itu padang? Pernah ya keseruan ya? Arah keseruan apa namanya? Kalab. Nah, kalab ya. Nah, saya bayangkan padang gurun seperti itu. Itu kalau di kalab itu padang sabana. Iya, sabana. Tanpa pohon, tapi pohonnya sejauh-jauh mata memandang. Tapi ini ilmu klinik apa-apa. Tapi saya alami, saya karena sering ke lapangan. Jadi waktu di sana, ternyata di situ ada atmosfer tahu ya. Ini hubungan dengan ya apa ya? Atmosfer yang sama apa nggak sentral jelas. Ya, ya, auranya itu saya alami. Nah kepanjangan saya ke ya sharing ya, enggak ya? Oh ya, sekarang ini banget. Artinya sudah habis waktunya, jangan tua-tua. Karena ternyata di sana aura itu ada itu. Itu yang saya katakan tadi. Atmosfer ini dengar enggak antara Tuhan dengan kita itu hubungan hubungan roh gitu. Itu ada. Saya bisa katakan ada apa? Karena apa? Di saat saya melalui jalan itu menuju ke Seruyan maupun ke Palangkaraya, di daerah itu radio saya mati, tidak ada sinyal. Padahal itu radio, bukan HP. Tidak tahu HP waktu itu belum ada HP. Radionya lepas dari situ bunyi lagi, kan? Berarti ada sesuatu. Itulah saya tidak nakut-nakuti. Tapi kalau itu kita bawa dan kita mempunyai sinyalnya Tuhan, aman. Amin. Amin. Kenapa? Di saat sinyal tidak ada sesuatu yang aneh. Halo Pak Mahar, mau kemana ikan? Nah ini bukan apa? Ini warik. Wariknya nanggung yang warik yang abu-abu itu kan kecil-kecil ya. Itu segini lah. Ini besar nih. Dan dia menunggu dengan melihat dengan terpukau dan saya nyetir sendirian. Karuan kalau dia ngomong, Pak aku nurut keseruan itu nggak apa-apa. Melilik ini, waduh. Nah ini, kalau engkau tidak punya hubungan yang lari pasti. Tidak bisa percaya, Tuhan Indonesia dalam nama Yesus pergi yang tidak tabrak, tak lihat aja, tak bisa doakan dalam nama Yesus. Kalau bukan dari Roh Tuhan, engkau akan pergi dan saya akan pergi. Pulang dia ke hutannya tinggi. Haleluya. Coba turun atau mau lari mana? Di dalam mobil sendirian. Panik, kerau. Iya kalau iya. Terus. Tapi tidak apa-apa setelah saya sampai kabupaten, ngomong Pak, saya tadi dicegat sama warga. Loh, di itu tadi di Kalab. Daerah jenis Kalab mulai. Nah, aku tidak kenal itu. Tapi memang itu. Nah, kita juga bukan berhati, tapi kekuasaan-kuasa itu ada. Sekali lagi kembali,
di dalam kebenaran firman Tuhan, mengenal suara Tuhan. Oh, jadi jangan dikalahkan dengan suara-suara itu. Pasti ya? Jadi di dunia tadi itu banyak suara-suara. Menurut Pak Kromo Dongso misalkan ini gini, oh nanti masa depan surat. Oke, jadi selama kita bisa mendengar itu, mendengar sekali lagi, pasti kita bisa. Amin. Berkati. Ada yang mau sharing kan? Mungkin saya sedikit ada tambahan, seperti yang kata Mbak Bel tadi bilang bahwa hal yang paling sulit hal yang paling sulit, pertanyaan tadi kan apa hal yang paling sulit yang kesimpulan dari firman itu tadi yang kita sering alami seperti itu. Nah, saya mengalami hal yang paling sulit ya salah satunya, walaupun saya juga melayani Tuhan, tapi juga hal yang paling sulit adalah berdoa, Bapak Ibu Saudara. Jadi satu pengalaman saya waktu dulu saya masuk pelayanan di suatu gereja. Saya ini setiap hari melayani, tapi doa saya itu istilah katanya itu lempem ya, nggak kuat gitu. Pas suatu ketika Tuhan bangunkan saya, dibilang anakku kayak ada suara itu, doa. Saya bilang Tuhan, saya mau tidur. Tapi itu sangat kuat sekali, sampai saya akhirnya saya bilang ya udahlah Tuhan. Saya bilang saya ngikutin ini, saya bilang Tuhan jadilah kehendak-Mu. Saya bangun saudara, saya katakan doa singkat padat, gak bisa tidur lagi. Saya bilang Tuhan jadilah kehendak-Mu. Dan benar saudara, ketika saya bilang jadilah kehendak-Mu, saya jatuh, kepala saya kejedot tembok, dan itu besar sekali jenong di kepala. Dan mulai saat itu saudara, saya mulai merubah kebiasaan saya yang tadinya tidak suka berdoa, saya berdoa. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita perkuat doa kita, karena hari-hari ini hari-hari yang semakin jahat. Di tahun 2023 terjadi banyak resesi yang luar biasa buat perekonomian dan lain sebagainya. Dan saya percaya ketika kita bersepakat berdoa, kita berserah dan berseru pada Tuhan, saya percaya Tuhan akan tolong setiap kita. Tuhan akan memampukan setiap kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita bersama Tuhan. Hari-hari ini saya bergumul dengan bersama istri, Tuhan, apa yang kami harus lakukan Tuhan untuk rumah tangga kami, masa depan anak-anak kami seperti itu. Sementara pekerjaan kami ya seperti ini Tuhan, penghasilan kami seperti ini. Tapi ketika saya dan istri berkomitmen di awal tahun 2023 bahwa kami katakan kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membawa kita semakin tinggi. Dan itu selalu saya doakan, kami perkatakan. Dan hari-hari ini juga Tuhan sedang memperkuat kembali hubungan kami suami istri. Mungkin bukannya kami tidak maksudnya tidak harmonis ya, tetapi kami mulai membangun komunikasi yang berkualitas. Contoh, kami sharing gimana hari ini apa yang dialami. Habis itu istri sharing, hari ini beban, lelah, capek seperti itu. Yuk kita doa. Dan kami memulai hari-hari ini, kami mulai berdoa. Kami ajak anak-anak kami berdoa. Ketika sebelum tidur kami berdoa. Dan itu dampaknya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kami sudah ngalamin itu. Apa yang kami alami? Saya lihat anak-anak saya itu, anak-anak kami yang seperti anak kami yang kedua itu aktif ya. Aktif, dia itu susah untuk belajar di sekolah. Dan
luar biasanya sekarang tuh dia bisa kerjakan PR. Ketika dibilang Evan ada PR, dia langsung ayo kita kerjakan Pak. Ya saya temani. Habis itu anak saya Angel juga. Anak saya Angel itu memang anaknya agak ngeyel ya gitu. Kalau ini aku bisa, tapi kadang-kadang perkataannya itu memang benar gitu. Setiap dia di sekolah, kan mereka kalau di sekolah itu ada bahasa Inggris seperti itu. Jadi teman-temannya itu harus jawab baru bisa pulang sekolah gitu. Harus jawab pertanyaan baru bisa pulang. Dan luar biasa saya lihat anak saya itu Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati dalam artian gini, bahasa Inggrisnya itu setiap dia ada tugas selalu dapat 100. Habis itu matematikanya mulai lagi dapat 100. Dia bilang, Pak saya dapat 100. Saya bilang, puji Tuhan. Saya bilang, itu kamu dapat 100 bukan karena kamu, tapi karena pertolongan Tuhan. Saya bilang, oh amin, dia bilang seperti itu. Dan itu yang saya mau saksikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita semakin hari semakin dekat, semakin erat dengan Tuhan, percayalah, apa yang tidak mungkin bagi kita mungkin bagi Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Apa yang tidak pernah kita ucapkan dalam hati, dan itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan saya percaya seperti nama MP kita, MP Netgap, saya percaya juga kita akan diberkati Tuhan. Yang tadinya yang padang gurun tandus, saya percaya juga kita akan mengalami terobosan, perekonomian, pekerjaan, lain sebagainya. Saya percaya itu. Dan saya percaya juga bahwa Tuhan berkenan atas setiap doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin itu saja yang saya bisa simpulkan. Terima kasih Babe sudah menjadi berkat bagi kami semua. Saya percaya juga Babe akan semakin hari semakin dipakai Tuhan, semakin diurapi, dan pastinya yang terbaik daripada Tuhan. Bapak Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah dibagikan. Kami percaya Tuhan, firman yang ditabur di tanah yang subur akan bertumbuh, menghasilkan buah, dan menghasilkan buah yang lebat. Mungkin firman-Mu sudah berhenti disampaikan, tapi kami percaya firman-Mu akan hidup di dalam roh hati kami, dan ini menjadi kekuatan bagi roh kami Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, mungkin roh kami lemah, tapi kami percaya roh Tuhan ada di dalam kami, dan kami dikuatkan. Kami percaya juga Tuhan, kuasa Tuhan selalu melimpah dalam keluarga rumah tangga kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Kami berkati setiap kami Tuhan, apapun pergumulan, apapun yang kami rindukan hari-hari ini, kami percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Tuhan sudah sediakan berkat yang terbaik. Terima kasih Tuhan si Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh yang banyak. Sekarang ada waktunya untuk kita memberi dan memberkati pekerjaan Tuhan yang melalui partai yang kita kumpulkan menjadi berkat bagi pekerjaan rumah Tuhan. Kita angkat pujian, aku diberkati saja. Tuhan Bapa. Berkati sepanjang hidupku diberkati.
Oh, lengkap. Ayo kita satukan kita. Langsung tutup ya. Apa yang baik. Oh ya. Apa yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Apa yang sudah kami andalkan, apa yang tertinggikan, apa yang terbaik dalam kami semua. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu menyertai kami semua, memberkati keluarga FB tempat ini. Masing-masing kau mengetahui keadaannya, masing-masing mempunyai kerinduan, masing-masing mempunyai masalah. Tapi kami percaya selama kami hidup, Engkau akan menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk keluarga yang manis, keluarga yang indah, anak-anak yang bisa mengikut orang tua, kesehatian, bahkan sampai Engkau menuntut kami. Berkati negara kami, saat negara ini mengalami apapun, Engkau tetap memberikan kami kebebasan untuk berdoa, bersyafaat, berfellowship, sehingga kami bisa melakukan yang terbaik itu. Berkati para pemimpin, presiden, wakil presiden, bahkan sampai ke aparat yang terendah pun, kami percaya bahwa doa ini campur tanganmu memberikan kebijakan terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pemimpin, terlebih untuk pemimpin kami di gereja, Pak Yusa, Pak Jun, bahkan koordinator FB pun yang sudah ada, kami percaya Engkau akan sirami dengan kuasa-Mu dan tumbuh hanya untuk memuliakan nama-Mu. Berkati keluarga Pak Adi yang sudah berikan tempat, dan siapapun yang bisa menempati posisi tempat ini, kita sudah berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pulihkanlah yang sakit, pulihkanlah ekonomi mereka, pulihkanlah apa yang menjadi kerinduannya. Kami percaya Engkau menyertai. Terpujilah Bapa yang untuk FB hari ini, Engkau sangat-sangat memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Pada akhirnya kami mengangkat kedua tangan kami. Berkat rahmat dan kasih karunia menyertai kami semua, keluarga-keluarga di FB ini. Engkau berkati, Engkau berikan yang terbaik. Bahkan apapun yang dilakukan dengan keluarga ini, Engkau buat berhasil. Terima itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus menyertai, memimpin hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya sudah terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Amin. Oke, diklik sih untuk enak waktu oke. Ya, puji Tuhan, Ebenezer Gap sudah terlaksana. Kiranya setiap kami boleh bertumbuh, berbuah dan menghasilkan buah yang tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. FGD Gap luar biasa. Pertemuan kedua makin tambah jiwa. Tuhan memberkati. Dan kami Jemaat Baru di Negap yang sudah bergabung di sini merasakan hal-hal yang luar biasa. Negap makin maju. Yuk, ada siap-siap dulu biar ada Tuhan, bagus. kami merasa diberkati walaupun baru pertama gabung di Family Blessing. Negap. Semoga semakin diberkati, bertumbuh berkembang di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya ikut FB Pak Kepo ya. Pak Kepo. Puji Tuhan berjalan lancar, semakin diberkati dengan firman Tuhan yang kami dengar, menjadi berkat bagi orang lain juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saya di sini undangan dari Guru Santo
untuk mengikuti Family Blessing Negeb. Saya percaya Family Blessing Negeb akan menjadi berkat dan boleh menjangkau jiwa lebih banyak lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, tiga belum full. 3, 2, 1. Siap. 3, 2, 1. Sini lagi 3, 2, 1. Ini settingan. Yo, ucapan. Ayo po, FB Negep diberkati dan jadi berkati loh. Kata-kata FB Negep diberkati dan menjadi berkat.